Selamat pagi Bapak Ibu yang budiman. Semoga kita semua selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat, keadaan baik dan sejahtera. Secara virtual kita bertemu dalam kegiatan sosialisasi pendataan KJP Plus tahap pertama tahun 2021. Berikut adalah dasar hukum. Berikut adalah KJP Plus yang merupakan program strategis dari Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau program peningkatan keahlian yang relevan. Ini adalah tujuannya. Dan yang berikut adalah persyaratan KJP Plus yang dapat melalui dua jalur, umum dan melalui kartu pekerja atau Jaklingko atau anak asuh. Yang umum untuk poin pertama, terdaftar sebagai peserta didik di satuan pendidikan formal atau non-formal di DKI Jakarta. Yang kedua, terdaftar dalam DTKS, DTKS daerah dan atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Kemudian berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta. Untuk kartu pekerja, Jaklingko dan anak asuh, poin pertama sama. Poin kedua, memiliki kartu pekerja, kartu pengemudi, mitra Transjakarta atau Jaklingko, terdaftar sebagai anak asuh bagi siswa kita yang berasal dari panti asuhan. Kemudian berdomisili sama, berdomisili dan tercatat dalam Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah sumber data KJP Plus dari Pusdatin, Jamsos Dinsos untuk DTKS dan atau DTKS daerah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Pusdati Komdik untuk data pokok pendidikan dasar dan menengah, ada dari Kanwil Kemenak Provinsi DKI Jakarta untuk data pokok pendidikan madrasah dan penerima exiting. Yang berikut keunggulan KJP Plus, sasarannya jelas 6-21 tahun usia anak, baik yang bersekolah maupun yang tidak bersekolah. Besaran mengalami peningkatan di tiap-tiap jenjang, peruntukan untuk ongkos atau uang saku dan perlengkapan sekolah. Dikding program, siswa kelas 12 mendapat tambahan dana sebesar Rp500.000 untuk persiapan masuk perguruan tinggi bagi SMA atau biaya sertifikasi untuk SMK. Fasilitas pendukung, Transjakarta gratis, masuk Ancol gratis, pangan murah, museum gratis, masuk Monas dan Ragunan gratis. Besaran dana KJP Plus bagi SMK per bulannya Rp450. Dana yang bisa dibelanjakan Rp235.000, dana berkala per bulan Rp215.000 dan uang sekolah swasta untuk SMK Rp240.000 per bulan dan didebet per 6 bulan. Ini yang bisa digunakan atau dibelanjakan dari KJP, diantaranya pembelian alat tulis, seragam, komputer, laptop, makanan bergizi, kacamata dan alat bantu pendengaran, kegiatan ekstrakurikuler, buku penunjang dan pelajaran, obat-obatan yang tidak tergolong zat adaktif, kalkulator saintifik, alat atau bahan praktik, alat simpan data elektrik, sepeda, alat bantu disabilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Fasilitas lain tadi saya sudah sebutkan, ada gratis Transjakarta, gratis masuk Ancol, gratis masuk museum, masuk Ragunan, gratis masuk Monas, belanja 6 jenis bahan pangan. Penggunaan KJP selama masa COVID-19 dalam status keadaan darurat bencana, biaya rutin dan biaya berkala dapat digunakan untuk kebutuhan pangan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan. Larangan tentu saja sering bolos, sering terlambat, kemudian terlibat dalam kekerasan, merokok, menggunakan narkotika, terlibat perkelahian, penipuan, terlibat menyontek massal, dan lain sebagainya. Periodenya yang harus kita cermati bersama adalah mulai 15 dan 19 Februari sampai 19 Februari. Pemadanan data. 12 Februari sampai 10 Maret verifikasi, 15 sampai 17 Maret verifikasi dan persetujuan kepala dinas,
18 sampai 31 Maret penetapan penerima melalui keputusan gubernur. Ini adalah hasil verifikasinya. Dan ini adalah tabel data penerima. Ini yang paling penting perbedaan dasar. Mari kita cermati persyaratan dan mekanisme yang lama dan yang baru. Sama-sama terdaftar sebagai peserta didik. Ya, terdaftar di BDT dan data lain yang ditetapkan keputusan gubernur. Nah, ini yang baru. Terdaftar dalam DTKS, DTKS daerah, dan atau data lain yang ditetapkan dengan keputusan gubernur. Berdomisili dan memiliki kartu Provinsi DKI Jakarta, ini sama. Yang nomor 3 yang berbeda, memiliki SKTM. Dulu ingat ya, Bapak Ibu harus mengurus SKTM mulai dari tingkat RT dan RW. Selanjutnya sekolah yang mengurus. Yang baru tidak lagi. Dulu, sekolah yang mendaftarkan. Sekarang, peserta didik tidak melakukan pendaftaran melalui sekolah. Ya, sekolah dulu melakukan survei ke rumah-rumah siswa yang mengajukan KJP. Sekarang, kelayakan penerima didasarkan dari data Pusdatin, Jamsos, Dinsos. Nah, yang berikut adalah pertanyaan. DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Cara masuknya bagaimana? Masyarakat, mohon maaf, fakir miskin mendaftarkan diri di kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK. Lalu jika nama DTKS tidak tercantum, bagaimana pengajuannya? Dapat mengajukan secara aktif ke kelurahan untuk dapat diusulkan ke dalam DTKS. Jangan lupa membawa KTP dan KK. Bagaimana jika alamat DTKS ternyata merupakan alamat KK lama? Bapak Ibu harus memperbaikinya. Apakah sekolah mendaftarkan siswa sebagai peserta KJP? Mencermati paparan yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa sekolah tidak menginput pendaftaran siswa untuk KJP, karena data terinput di Pusdatin berdasarkan data DTKS. Jika ada di antara putra-putri Bapak Ibu yang belum terdata dalam periode yang lalu, maka penting dicermati. Bapak Ibu mengurus pendataan DTKS di kelurahan masing-masing dengan membawa KTP dan KK. Mohon disampaikan kepada petugas Dinsos di kelurahan untuk mengurus DTKS, bukan mengurus KJP, ya. Dan semoga di masa pandemi ini kita semua selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat. Mari putus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Dan mari kita dukung putra-putri kita agar mereka semua belajar dengan penuh semangat dan meraih prestasi terbaik di masa pandemi ini dengan penuh sukacita dan selalu gembira. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa menghubungi website, telepon, fax, dan WhatsApp berikut ini. Info lebih lanjut, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi Bunda, menghubungi admin KJP dalam hal ini Pak Bonar, atau bisa chat Bapak Ibu Wali Kelas. Demikian informasi ini disampaikan. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.